warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ferdina Amanda dari D4 Manajemen Pemasaran. Di sini aku bakal menjelasin apa itu komunikasi interpersonal. Jadi langsung aja kita ke penjelasannya ya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih komunikasi interpersonal itu. Dari pengertian komunikasi interpersonal dapat kita ketahui bahwa komunikasi interpersonal itu merupakan penyampaian pesan oleh satu orang dan penerima pesan oleh orang lain atau ke kelompok kecil dengan berbagi dampaknya dan peluang untuk memberikan pesan segera. Selain itu, komunikasi interpersonal juga sebagai proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan minimal satu orang atau di antara dua orang yang dapat langsung diketahui baliknya. Komunikasi interpersonal juga merupakan komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal sendiri merupakan komunikasi yang hanya dua orang, seperti contohnya itu seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru, murid, dan lain sebagainya. Selanjutnya komunikasi juga ada komunikasi antar komunikator dengan pendidikan. Komunikasi jenis ini dianggap sebagai paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang karena sifatnya yang dialogis berupa percakapan. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada interaksi intim. Interaksi intim adalah komunikasi di antara teman baik atau orang-orang terdekat. Sini contohnya seperti family, keluarga, dan orang-orang yang sudah mempunyai ikatan emosional yang kuat. Yang kedua ada percakapan sosial. Percakapan sosial ini adalah interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana. Tipe komunikasi ini bertatap muka untuk bagi pengembangan hubungan informasi dan organisasi, misalnya dua orang atau lebih bersama-sama dari berbicara tentang kajian minat di luar organisasi seperti isu politik, teknologi, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada interogasi atau pemeriksaan. Maksud dari ciri-ciri ini yaitu interaksi antara seseorang yang ada dalam kontrol, yang memikat, yang meminta atau bahkan menuntut informasi dari yang lain. Misalnya, seorang karyawan dituduh mengambil barang-barang organisasi, maka atasannya akan menginterogasinya untuk mengetahui kebenarannya seperti itu. Selanjutnya yang ciri-ciri yang terakhir ada wawancara. Maksud dari wawancara ini adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Misalnya, atasan yang mewawancarai bawahannya untuk mencari informasi mengenai suatu pekerjaannya. Gitu. Selanjutnya, ada tujuan komunikasi interpersonal. Tujuan yang pertama ada menemukan diri sendiri. Nah, maksud dari menemukan diri sendiri ini itu adalah salah satu tujuan komunikasi personal. Bila kita terlibat dalam pertemuan personal dengan orang lain, kita belajar banyak tentang diri kita maupun orang lain. Nah, maksud dari ini,
Jadi komunikasi interpersonal itu memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa yang kita sukai atau mengenai diri kita yang sangat menarik dan mengasyikkan bila berdiskusi mengenai perasaan, pikiran, dan perilaku kita sendiri. Dengan membicarakan diri kita dengan orang lain, kita memberikan sumber balikan yang luar biasa pada perasaan, pikiran, dan perilaku kita. Selanjutnya untuk tujuan yang kedua yaitu menemukan dunia luar. Nah, maksud dari ini adalah uh, tujuan ini hanya komunikasi interpersonal menjadikan kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Banyak informasi yang kita ketahui tentang dari komunikasi interpersonal, meskipun banyak jumlah informasi yang datang kepada kita dari media massa, hal itu seringkali didiskusikan dan akhirnya dipelajari atau didalami melalui interaksi interpersonal ini. Untuk tujuan yang ketiga yaitu membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Nah, maksud dari ini adalah salah satu keinginan orang yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Banyak dari waktu kita penggunaan dalam komunikasi interpersonal dibagikan untuk memberikan dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Itu. Selanjutnya untuk tujuan yang keempat itu ada berubah sikap dan perilaku. Nah, banyaknya waktu kita pergunakan untuk mengubah sikap dan perilaku orang lain dengan pertemuan interpersonal. Kita boleh menginginkan mereka memilih cara tertentu, misalnya mencoba diet yang baru, terus membeli barang tertentu, melihat film, menulis atau membaca buku, memasuki bidang tertentu dan percaya bahwa sesuatu itu benar atau salah. Kita banyak menggunakan waktu-waktu yang terlibat dalam posisi interpersonal dan dapat berubah sikap dan perilaku kita. Untuk tujuan yang kelima yaitu ada sebagai tujuan untuk bermain dan kesenangan. Nah, bermain mencakup semua aktivitas yang mempunyai tujuan utama adalah mencari kesenangan, berbicara dengan teman mengenai aktivitas kita pada waktu akhir dan berdiskusi mengenai olahraga, menceritakan cerita dan cerita-cerita yang lucu pada umumnya. Dan itu adalah merupakan pembicaraan yang umum untuk menghabiskan waktu dengan melakukan komunikasi interpersonal semacam itu dapat memberikan keseimbangan yang penting dalam pikiran yang memerlukan rileks dari semua urusan di lingkungan kita. Terus untuk tujuan yang terakhir yaitu untuk membantu. Nah, maksud dari untuk membantu ini dapat kita lihat contohnya itu dari ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologi, klinis, dan terapi menggunakan komunikasi interpersonal. Dalam kegiatan profesional mereka untuk mengarahkan kliennya atau customer-nya gitu. Kita semua juga berfungsi membantu orang lain dalam interaksi interpersonal kita sehari-hari. Kita berkomunikasi dengan seorang teman atau berkonsultasi dengan mahasiswa yang tentang mata kuliah yang sebagian diambil dan lain sebagainya. Berikut adalah tujuan dari komunikasi interpersonal sendiri yang mungkin dapat dipahami oleh para rekan semuanya. Yang terakhir
tentang komunikasi interpersonal itu ada efektivitas dari komunikasi personal sendiri. Nah, efektivitas ini ada tiga. Yang pertama itu ada pembukaan, maaf salah ya. Yang pertama itu ada keterbukaan atau openness. Maksud dari keterbukaan ini yaitu kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek dari komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada komunikator interpersonal yang efektif, terus harus terbuka kepada orang yang diajak berinteraksi. Selanjutnya, maksud dari ini tidaklah berarti bahwa orang harus dengan segera membukakan semua lewat hidupnya. Memang ini mungkin menarik, tapi biasanya tidak membantu komunikasi. Sebaliknya, harus ada kesediaan untuk membuka diri, mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan. Asalkan mengungkapkan diri ini betul. Aspek keterbukaan yang kedua, ini mengacu pada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada umumnya merupakan peserta percakapan yang menjemukan. Selanjutnya yang kedua ada empati. Nah, empati ini sebagai kemampuan seseorang uh, untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain itu melalui kacamata orang lain itu uh, terus bersimpati di pihak lain adalah merasakan bagi orang lain atau merasakan ikut bersedih, sedangkan berempati adalah merasakan suatu seperti orang yang mengalaminya dari tingkatan yang sama dan merasakan perasaan yang sama dengan cara yang sama. Orang yang empatik mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang. Seperti itu. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada sikap atau sportiveness. Nah, maksud dari ini adalah hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan dapat sikap mendukung suatu konsep yang perumusannya dilakukan uh, berdasarkan karya karya tertentu. Dan komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Jadi kita perlihatkan sikap mendukung dengan bersikap sebagai sebagai yang pertama ada deskriptif bukan evaluatif. Dan terus yang kedua ada spontan bukan strategik. Dan yang ketiga ada profesional bukan sangat. Nah, itu merupakan penjelasan sedikit tentang efektivitas komunikasi tersebut. Semoga dapat dipahami, dapat dimengerti rekan semuanya. Mungkin cukup untuk penjelasan saya mengenai komunikasi tersebut. Itu apa? Nah, semoga membantu rekan semuanya untuk memahami apa sih interpersonal itu dan apa ciri-ciri tujuan dan aktivitas dari interpersonal tersebut. Akhir dari saya, bila banyak salah atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat membantu rekan-rekan semuanya untuk memahami komunikasi interpersonal tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.